Eropa, kau tak cinta aku, and you boycott our palm oil. You boycott. Hey, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on you. When I become president of Indonesia, I will bring Indonesia to join BRICS. So that was when 20th of October. Kita patut bersyukur di era kepemimpinan Pak Prabowo yang sekarang ini Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar ekonomi terbesar ke-8 dunia yang berhasil mengalahkan Prancis, Ukraina, bahkan juga Italia. Demi bisa meningkatkan lonjakan ekonomi yang lebih signifikan, Pak Prabowo presiden kita menerapkan perang tarif, di mana hal itu memicu agar rupiah semakin tinggi. Dan hal yang tak disangka-sangka di mana perang tarif tersebut telah memberikan dampak yang positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia sehingga bisa mengganggu perdagangan di Amerika Serikat. Sehingga hal itu memicu munculnya ide-ide presiden mereka dikenal Trump sehingga membuat kebijakan-kebijakan baru. Lantas kebijakan apakah yang dimaksud? Dan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-8 dunia? Garuda aktif mencoba merangkum ya untuk Anda semua. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never. Ya, sekarang ini kita patut bersyukur. Mungkin itulah sebab kata yang bisa diungkapkan kepada Republik Pemerintahan Indonesia kali ini. Bagaimana tidak? Saat ini Indonesia berada di urutan ke-8 ekonomi terbesar di dunia. Tidak disangka-sangka Indonesia mengungguli negara-negara maju, seperti Inggris, Prancis, sehingga Australia. Namun bisa diprediksi bahwa Indonesia bisa terus maju dengan lonjakan tanjakan terbarunya. Karena Pak Prabowo memiliki strategi yang tepat untuk mempertahankan ekonomi Indonesia saat ini. Dirinya disebut siap menerapkan perang tarif seperti Amerika Serikat, di mana keputusan tersebut dinilai memperbesar pemasukan devisa negara, belum lagi kebijakan Pak Prabowo tersebut menekan inflasi. Hasil keputusan Pak Prabowo menerapkan kebijakan perang tarif menguntungkan Indonesia, di mana salah satunya terlihat dari harga emas di pasaran. Apalagi ditambah peran ini juga semakin meningkatkan penjualan di pasar dalam negeri bagi para pedagang agar semakin sejahtera. Seperti apa yang telah dikatakan oleh pakar ekonomi CSIS, yakni Muhammad Habib, yang mengatakan, Indovision mampu meningkatkan sarapan pasar dalam negeri dan di lain sisi juga mampu meningkatkan ekspor ke pasar negara-negara lain. Ucap Muhammad Habib. Bukannya itu saja, Pak Prabowo dengan kebijakannya mampu meningkatkan nilai pasar ekspor ke berbagai negara baru. Dalam lanjutan keterangan, Habib menjelaskan jika Indonesia kali ini telah mampu memperluas produk Indonesia untuk dijangkau ke berbagai negara-negara maju di Eropa atau lain sebagainya. Kita mampu memperluas pasar produk Indonesia. Gak hanya terpaku pada Amerika Serikat tetapi juga ke negara maju lain yang selama ini kurang jadi prioritas. Seperti negara-negara anggota G7, BRICS, atau Uni Eropa. Dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia membuat Donald Trump selaku Presiden Amerika yang baru dilantik saat ini marah besar. Di mana kebijakan Prabowo dengan menerapkan perang tarif dan selain itu Pak Prabowo mengambil langkah cermat seperti BRICS. Sehingga gebrakan Pak Prabowo langsung ditanggapi oleh Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Di mana menurut Donald Trump, keputusan Pak Prabowo mengambil langkah tersebut bisa membuat Amerika berpeluang meruntuhkan ekonomi Amerika karena Indonesia bergabung ke BRICS. Alhasil Donald Trump mengancam Indonesia sehingga akan menghancurkan mata uang yang dikeluarkan oleh BRICS. Jika teman-teman belum mengenal apa itu BRICS, di mana BRICS itu sendiri adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRICS saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyanyi imbang dominasi negara barat dalam tatanan ekonomi dunia. Saat ini Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025 kemarin, di mana hal itu menandai langkah strategis untuk memperluas pengaruh dalam ekonomi global dan mendiversifikasi mitra strategisnya dalam perjalanan menuju anggota baru, dan Indonesia harus memanfaatkan peluang ini untuk menghadapi dinamika politik serta ekonomi yang muncul di dalam lingkup BRICS itu sendiri. Namun dengan sangat sombongnya Donald Trump menyebut jika Donald Trump akan mengancam anggota BRICS, ya termasuk Indonesia sendiri. Donald Trump ingin menghancurkan pengeluaran uang BRICS. Dengan nada sombong menyebut jika mata uang BRICS tidak bisa menggantikan dominasi dolar. Kita akan meminta komitmen dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain guna menggantikan dolar AS yang perkasa. Ungkap Donald Trump. You leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on you. When I become president of Indonesia, I will
bring Indonesia to join BRICS. So that was when 20th of October I was installed. 21st I sent my foreign minister, and we want to join Brazil and Di Eropa, kau tak cinta aku, and you boycott our palm oil. Ya, dengan apa yang telah dikatakan oleh Donald Trump sendiri yang mengatakan jika mata uang BRICS sama sekali tidak bisa menghentikan mata uang dolar Amerika Serikat yang perkasa. Sebuah hal yang membuat Presiden kita, Pak Prabowo, dengan tegasnya tidak membuatnya gentar sama sekali. Bahkan Presiden ke-8 Republik Indonesia ini sangat bersemangat untuk berkontribusi di BRICS. Saya pikir BRICS akan menjadi elemen baru yang signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian global, ucap Pak Prabowo. Ya, ucapan tugas Pak Prabowo ini ternyata membuat Donald Trump semakin kepanasan dan benar-benar akan berhenti berjualan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Mereka akan menghadapi 100% tarif dagang dan siap-siap berhenti berjualan di ekonomi Amerika Serikat yang menakjubkan. Lanjut Donald Trump. You leave the dollar, you're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff. Dengar ancaman yang telah dilontarkan oleh Donald Trump, nampaknya hal itu tidak seberapa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Karena tidak tahu Indonesia yang disebut dengan tanah surga itu cukup kuat dengan nilai rupiah yang stabil. Di mana per hari ini mata uang nilai rupiah ke dolar masih berkisar 16.300-an rupiah. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa propaganda yang dilakukan oleh Donald Trump tidak berlaku dengan Indonesia. Bahkan sampai saat ini pun investasi ke Amerika berjalan baik. Sebagai informasi dengan apa yang telah dikatakan oleh Luhut Panjaitan sebagai Ketua Dewan Perekonomian Indonesia merasa gebrakan Donald Trump itu tidak akan berpengaruh apa-apa dan Luhut sama sekali tidak takut dengan hal itu. Seperti apa yang telah terjadi saat ini jika kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat Donald Trump saat ini investasi dari darah Trump akan semakin melejit. Saya kira mungkin akan lebih baik karena kepribadian Trump yang pragmatis makan menguntungkan Indonesia, ucap Luhut Panjaitan. Tidak hanya itu saja, Pak Prabowo sebagai presiden juga mendorong Amerika untuk terus melakukan investasi. Pak Prabowo bahkan meminta mereka membangun pabrik di tanah air. Salah satu yang potensial adalah MRO ini. Indonesia punya Aero Asia dan Batam Aero Teknik yang membutuhkan peningkatan kapabilitas bentuk mengembangkan ekosistem industrinya. Sehingga Boeing dapat mendukung dengan memberikan lisensi ke MRO kami, ucap Faisal Riza, satu wakil Menteri Perindustrian. Ya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo untuk berperan dalam perang tarif ini membuat perekonomian Amerika menjadi buruk. Di mana saat diketahui Indonesia menaikkan perang tarif yang membuat perekonomian Amerika jatuh sehingga Amerika menaikkan tarif produk dari 3 negara yang dimana adalah Meksiko, Kanada, dan Cina. Dan Trump menyebut jika ketiga negara tersebut mempunyai penyelundupan narkotika sehingga tarif tersebut dapat menjatuhkan Amerika. Karena Amerika sangat bergantung kepada 3 negara tersebut. Amerika masih menaruh produk murah dari Cina ke Amerika. Amerika juga membutuhkan jalur distribusi dari Kanada dan Meksiko. Sehingga tak heran jika keputusan Donald Trump dikecam oleh media internasional yakni WJS yang menuliskan begini, perang dagang paling bodoh sepanjang sejarah. Cara menaikkan tarif 25% pada Kanada dan Meksiko tanpa alasan yang jelas. Tulis berita dari Amerika WSJ Media. Merosotnya penghasilan Amerika semakin diperparah ketika masyarakat kan ada berbondong-bondong untuk memboikot barang-barang dari Amerika, bahkan juga Meksiko menaikkan tarif produk asal Amerika. Mampus tuh sekarang Amerika. Jadi situasi ini terus memperburuk Amerika Serikat. Bahkan dengan banyaknya musibah yang terjadi, seperti kebakaran di Los Angeles dan California. Pesawat tempur yang berjatuhan bahkan kejadian kecelakaan di udara yang membuat mereka malu setengah mati. Karena kita tahu sendiri kan bagaimana canggihnya Amerika dan dengan sombongnya mereka melakukan segala cara untuk mereka sendiri alhasil mereka mendapatkan imbasnya. Bukan hanya itu saja, saham Amerika yang saat ini turun drastis karena saat ini teknologi Cina yang disebut dengan Dubsec telah menghancurkan teknologi saham Amerika secara signifikan. Di mana diketahui Amerika disebut-sebut telah menelan kerugian sebesar 589 miliar dolar hanya dalam waktu 24 jam saja. Jadi untuk pemerintahan Indonesia kami doakan agar selalu sukses membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo yang tegas tak kenal rasa takut meski berhadapan dengan siapapun.